hukum atau takdir Allah akan agama atau jalan hidup bagi manusia. Kalau kita bahasan bab tauhid itu hampir sama. Jadi syariat tauhid itu memiliki tingkatan. Sebagaimana Allah mengutus utusannya, Nabi dan Rasul, atau seiring manusia yang tadinya Nabi Adam dan istrinya setelah punya anak menjadi sebuah keluarga, setelah keluarga itu menjadi banyaknya keluarga menjadi sebuah kaum, banyaknya kaum menjadi sebuah bangsa, setelah banyaknya bangsa menjadi sebuah tatanan dunia, atau orang menyebutnya sebagai khilafah, atau hari ini katakan PBB, Persatuan Bangsa, seperti itu. Syariat Islam, syariat tauhid itu terus mengalami perkembangan seiring waktu. Maka kita bahas dari yang kecil dulu. Hari ini banyak orang menjadikan syariat tauhid atau menjadikan agama untuk menggapai kekuasaan, untuk menggapai tahta. Sehingga mereka memperjuangkan bukan karena Allah, tapi karena perhiasan dunia. Nah, kita akan bahas dari yang paling kecil dulu. Syariat tauhid ketika ditegakkan di dalam diri manusia, di dalam setiap individu, maka individu itu yang tadinya kufur, yang tadinya munafik, banyak berdusta, banyak berdosa, banyak kerusakan, kebiasaan-kebiasaan buruk, begitu ajaran tauhid ditegakkan di dalam dirinya, maka keimanan akan semakin tegak, maka lahirlah akhlak mulia. Lahirnya akhlak mulia itu bicara tentang seseorang yang mampu bersikap jujur, bersikap amanah, sidik, kunah, dan lain-lain, tawadu dan sebagainya. Ibarat kata, akhlak mulia adalah buah dari sebuah proses keimanan atau buah dari sebuah ketauhidan yang ditegakkan di dalam setiap individu. Maka kalau saudara di sini mengikuti ajaran tauhid, setidaknya tegakkan ajaran tauhid dalam diri, yaitu tegakkan akhlak mulia. Jujur itu apa? Jangan berdusta. Sekecil apapun, walaupun saudara bercanda, tidak boleh berdusta. Itu jujur. Amanah, tanggung jawab. Ketika saudara membawa amanah, bertanggung jawab, selesaikan tanggung jawabnya sampai selesai. Sidik, benar, saudara benar-benar sebagai memposisikan diri sebagai hamba Allah. Jadi ini adalah buah dari keimanan, buah dari ajaran tauhid. Maka diterangkan dalam sebuah ayat, ketika yang hak datang, yang benar datang, masuk dalam diri kita, yang batil pasti, ini adalah sesuatu yang batil. Kalau saudara nggak bisa mampu menghilangkan kebatilan di dalam diri, maka saudara itu munafik, ngaku benar tapi ternyata salah. Ini ajaran tauhid ketika ditegakkan di dalam ini. Sekarang, setelah Nabi Adam memiliki anak, punya istri, punya anak, ajaran tauhid pun berkembang kembali, meningkat. Jadi hukum-hukumnya, syariat-syariatnya sudah tentang bab keluarga. Ketika syariat tauhid ditegakkan di dalam sebuah keluarga, yang tadinya keluarganya rusak, fasik, atau keluarganya broken home, dengan keimanan, keluarga itu akan berangsur-angsur menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah itu bicara tentang ketenangan, tentram, damai.
Mawadah bicara tentang cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Sedangkan rahmah bicara tentang rahmat, kemanfaatan, dan kebergunaan. Ini syariat tauhid ketika ditegakkan di dalam sebuah Terus bicara tentang kaum, bicara tentang bangsa atau negara. Keluarga adalah miniatur sebuah bangsa. Keluarga adalah miniatur sebuah negara. Hancur dan tidaknya sebuah negara, baik dan buruknya sebuah negara, itu sangat tergantung dari keluarga-keluarga di dalam negara tersebut. Kalau keluarga-keluarga di dalam sebuah negara tersebut kebanyakan rusak, maka dipastikan negaranya pun akan rusak. Tapi kalau keluarga-keluarga di dalam sebuah negara itu baik, maka bisa dipastikan baik pula keadaan negara tersebut. Jadi nggak harus merubah nama. Baldatun thayyibah warabun ghafur, negeri yang baik dan diampuni oleh Allah, atau negara yang Islam, itu nggak harus diganti nama. Ini sebuah pencapaian di mana negara tersebut baik, bukan dirubah namanya terus menjadi Saudara ingin selamat nyampe surga, apakah cukup diganti nama selamat? Ganti nama selamat langsung saudara selamat? Enggak harus. Perbaiki akhlak, perbaiki jiwa, sucikan jiwa. Insya Allah enggak usah diganti nama pun, insya Allah saudara Islam selamat. Jangan kita bicara tentang bumi, bicara tentang rahmatan lil alamin, bicara tentang rahmat bagi semesta alam dalam sebuah negara saja sudah kacau balau. Jangan bicara tentang sebuah negara atau kaum, urusan keluarga aja masih berantakan. Jadi hari ini di saat banyak orang berkampanye menjanjikan perubahan, menjanjikan kebaikan, sebaik apapun seseorang memimpin, ketika orang-orangnya yang dipimpin tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak, tidak akan bisa, tidak akan mungkin ada perubahan. Kalau Indonesia pengen maju, ujung tombaknya adalah perbaikan. Kalau Islam atau ajaran tauhid ini sudah bukan lagi ajaran perbaikan akhlak, walaupun Islam jadi mayoritas di Indonesia, tetap saja Indonesia akan kacau balau. Kalau Islam hanya sebagai alat untuk menggapai perhiasan dunia, maka Islam hanya seperti umat Islam, hanya seperti buih di sungai. Banyaknya orang tapi tidak ada manfaat. Mungkin enggak keluarga akan sakinah mawadah warahmah jika orang-orangnya tidak memiliki akhlak mulia? Mungkin enggak negara ini Indonesia akan menjadi baik, baldatun thayyibah, jika orang-orangnya di dalamnya tidak memiliki akhlak yang mulia? Bahkan di dalam Quran diterangkan, ketika manusia kebanyakan menzolim, mengingkari ayat-ayat Allah, Allah munculkan pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka kalau hari ini munculnya pemimpin yang jahat, jangan salahkan pemimpinnya, tapi salahkan umat masyarakatnya. Kenapa nggak mau merubah diri? Allah menjanjikan ketika kita mau merubah karakter, merubah akhlak, merubah kepribadian, umat Islam khususnya di Indonesia mau berubah akhlaknya menjadi mulia, insya Allah Allah janjikan pemimpin yang adil, pemimpin yang terbaik. Tapi kalau hari ini kita masih condong pada dunia yang hidup hanya memikirkan perut sendiri,
mengikuti hawa nafsu sendiri. Jangan berharap saudara akan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Yang ada, saudara akan dipimpin oleh para penjahat.